Di lingkungan saat ini, yang paling dibutuhkan Feng Tianxing adalah dukungan yang kuat. Jiang mengetahui hal ini dengan sangat baik dan mengerti apa yang harus dia lakukan. Lagi pula, lawan Feng Tianxing adalah He Li, yang juga murid Jia Luo. Persaingan antara sekte yang sama selalu tidak dapat diprediksi. Saat ini kekuatan kedua belah pihak sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya bisa dikatakan masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing. Hurley telah mempersiapkan ini untuk waktu yang lama, dan bakat Feng Tianxing tidak tertandingi, yang sebagian besar dapat menutupi kekurangan dari persiapan yang tidak memadai. Satu-satunya hal yang sedikit memalukan adalah bahwa Feng Tianxing tidak memiliki banyak orang. Tidak peduli seberapa berbakatnya Feng Tianxing, kekuatannya tidak akan tiba-tiba melampaui tubuh yang sempurna, menghancurkan Hurley dan bawahannya. Ini ditentukan oleh fisik ras iblis. Kekuatan hanya dapat ditingkatkan dengan pertumbuhan tubuh. Feng Tianxing tidak dapat tiba-tiba hancur. Jadi harus mengandalkan kedua sisi dan kekuatan seluruh tubuh untuk mengatasi masalah ini. Tapi orang kuat apalagi yang ada di bawahan Feng Tianxing? Bahkan dan yang paling kuat pun hanya mendekati seluruh tubuh, dan kekuatannya tidak jauh lebih kuat. Belum lagi yang lain, satu hidangan lebih dari satu. Di bawah premis ini, yang dapat dilakukan Jiang adalah merekrut cukup banyak setan untuk membantu mendukungnya. Inilah alasan mengapa dia tidak pernah ragu untuk memberikan bawahannya. Dia ingin menggunakan kepahlawanannya untuk menghasilkan sumber daya yang cukup untuk melihat apakah dia dapat menggunakan jumlah orang atau merekrut bawahan yang cukup kuat. Ini membantu Feng Tianxing menghilangkan sebagian stres. Sejak dia lahir, Jiang tidak pernah begitu memperhatikan orang lain. Hanya saja bergaul dengan Feng Tianxing sangat menyenangkan, dan dia tidak pernah peduli dengan hal-hal sepele, dan dia cukup berbakat. Sudah diselesaikan seperti ini. Selain itu, siapapun yang mengenal orang yang kuat mungkin juga memberi saya perkenalan. Siapapun yang merekomendasikan orang yang kuat akan mendapat 1/10 dari gaji orang yang kuat. Semakin Anda dihargai, meninggalkan perintah terakhir ini, Jiang berbalik dan pergi. Kelompok iblis dengan mata berapi-api ini tertinggal. Sebagian besar setan ini adalah setan dari desa biasa. Jika ada orang yang kuat, mereka sudah menjadi miliknya. Bagaimanapun, kehidupan kaya di kota masih sangat membuat iri. Meskipun setan-setan ini tidak terkait erat dengan setan-setan yang telah memasuki kota, setan-setan yang dapat mereka perkenalkan hanya perlu datang dan melihat, dan mereka akan tahu bahwa Jiang telah menghasilkan banyak uang. Bagaimana jika itu menjadi? Mereka hanya mengambil 1/10 dari gaji untuk mempekerjakan yang berkuasa. Jangan remehkan 1/10 ini. Selama Anda merekomendasikan 10 orang, berarti Anda memiliki perlakuan yang sama dengan orang yang Anda rekomendasikan. Perawatan semacam ini tidak dapat diperoleh dengan kekuatan aslinya. Dengan kata lain, itu pasti sangat kaya bagi mereka. Bagaimana ini tidak membuat mereka tergoda? Sekelompok iblis dengan cepat bangkit dan menghubungi. Melihat posturnya, mereka ingin membuang orang tua mereka yang telah meninggal dari kubur. Ingin berbicara dengan iblis yang kuat itu. Jiang telah mengharapkan semua ini, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia diam-diam datang ke kamp Feng Tianxing, dan melihat lagi situasi Feng Tianxing. Saat ini, Feng Tianxing masih koma. Awalnya, tubuhnya belum pulih, dan selain pelarian putus asa ini, meskipun dia tidak menderita banyak luka, bagaimanapun juga itu berdampak. Tidur juga tidak bisa dihindari. Setelah memikirkannya, Jiang menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah dukun di samping. Bagaimana situasinya? Dukun itu dengan cepat menundukkan kepalanya. Tuan Feng saat ini dalam kondisi stabil, tetapi tubuhnya sedikit lelah, jadi dia tertidur lelap. Mungkin butuh beberapa hari untuk beristirahat. Jiang menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Apakah ada cara untuk membangunkannya lebih awal? Dukun itu menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak bisa menahannya. Tapi tuanku harus punya cara. Hanya saja lelaki tua itu telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan aku khawatir dia tidak akan bahagia. Jiang segera menanyakan lokasi dan langsung lari ke tempat pengasingan dukun. Datang ke pedesaan terpencil ini, Jiang mengerutkan kening dan langsung berteriak. Di mana Lin Xuang? Saya Jiang. Saya datang ke sini untuk menemui Anda dan ingin meminta obat. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari puncak gunung. Majulah, Jiang secara alami senang dan langsung pergi ke gunung. Dia melihat setan menjaga kebun obat dengan ekspresi tenang. Lin Xuang menundukkan kepalanya dan merawat ramuan di tangannya. Obat apa yang kamu inginkan? Jiang berpikir sejenak. Aku tidak akan berada di sekitar sini. Aku ingin kamu turun gunung untuk merawat adikku. Dia lelah secara fisik dan butuh waktu lama untuk memulihkan diri. Ketika Lin Xuang mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Jangan turun gunung, malas. Jawaban yang sederhana dan lugas membuat tujuan Xuangang menjadi sangat jelas. Saat ini, penyelesaian transaksi tergantung pada harga dan ketentuan yang dapat ditawarkan oleh kedua pihak. Setelah memikirkannya, Jiang mengatakan ini. 30 helai sutera, sebagai gantinya kamu turun gunung. Jika kamu bisa menyembuhkan adikku, aku akan membalasmu dengan 500 helai sutera lagi. Jiang dapat digambarkan sebagai sangat atmosfer sekarang.
Jika sutra ada di tangan orang lain, nilainya pasti terbatas. Jika ingin membelinya, Anda harus merogoh kocek yang tinggi. Dia mengandalkan hubungannya dengan Feng Tianxing. Karunia sutra ini, dalam arti tertentu, merupakan simbol berhemat. Harga Jiang untuk membeli 30 helai sutra hanya biaya 2 bulan untuk iblis biasa. Tetapi jika orang lain ingin membeli sutra ini, mereka dapat menggunakan 10 tahun sebagai satuan dasar pengukuran. Setan-setan itu menggelengkan kepala. Jangan turun gunung, orang tua itu biasa bersantai di gunung ini, dan dia tidak mau pergi ke tempat berbahaya itu. Kamu sebaiknya pergi, aku agak berhati-hati. Sudut mulut Jiang terangkat sedikit. 300 sutra, begitu dia membuka mulutnya, itu langsung digandakan 10 kali lipat, dan sulit bagi siapapun untuk mengubah harganya. Anggap saja itu sumber daya ribuan tahun. Jika Anda mengeluarkannya, apakah Anda masih perlu khawatir tentang sumber daya di kehidupan Anda selanjutnya? Jelas tidak dibutuhkan. Lin Xuang terdiam. Jiang sedikit mengernyit. 500, sembuhkan saudaraku, dan beri kamu 500 lagi. Lin Xuang berjuang untuk sementara waktu. Harga ini telah mencapai titik di mana dia tidak bisa menolak, tetapi dia juga membuat janji di awal, dan dia tidak akan turun gunung sampai dia memahami prinsip pengoperasian ramuan manusia. Sekarang kenyataan dan cita-cita saling terkait di depan mereka, pilihan batin ada pada saat ini. Kata Jiang. Sepertinya kamu masih sedikit bermartabat. Muridmu benar. Kamu bukan tipe iblis yang bisa digerakkan oleh uang. Nah, kalau begitu kamu di sini di pegunungan untuk mempelajari pil obat, dan aku bisa turun gunung untuk menemukan orang lain. Harganya hampir batas atas, dan tidak mungkin lebih tinggi. Meninggalkan kata-kata itu, Jiang berbalik dan pergi. Pada saat ini, Lin Xuang akhirnya tidak bisa duduk diam, tiba-tiba berdiri, dan bergegas ke Jiang untuk menghentikannya. Hanya melihat ekspresi kusutnya, sepertinya dia belum mengambil keputusan. Jiang menghela nafas. Jangan tunda waktuku. Kakakku belum bangun, dan aku cemas.